Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kedua tutorial cara membuat prota dan tomas. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah membuat untuk yang semester ganjil, maka di video ini saya buat yang semester genap. Ada sedikit perbedaan di semester genap ini, yaitu saya buat 3 tabel. Biasanya saya buat hanya 2. Untuk yang kelas 7 dan 8 saya satukan dalam satu tabel, dan kelas 9-nya saya pisahkan sendiri. Tapi untuk tahun ajaran 2020-2021 ini saya harus buat 3 tabel. Kenapa? Karena masing-masing punya kegiatannya sendiri. Kalau di kelas 7 itu dia normal ya. Nah, kelas 8 nanti di semester 2 mereka akan ketemu dengan AKM. Sedangkan kelas 9 nanti mereka akan melaksanakan USBN. Jadi berdasarkan itu saya bagi menjadi 3 tabel. Sama caranya seperti saat membuat video yang semester genap kemarin ya, saat menghitung. Nah, di sini di semester genap kita buka dulu kalender pendidikannya. Oke, kalender pendidikan untuk semester genap itu dimulai dari bulan Januari ya, Januari, Februari sampai Juli sampai Juni ya. Oke, kita mulai dari Januari. Januari itu ada 1 2 3 4 minggu yang efektif. Ya, ini 2 tidak saya hitung karena sudah dihitung di bulan Desember kemarin. Baik, kita tulis dulu, kita pindahkan ke sini di Januari. Januari ada jumlah minggu efektifnya 4, tidak efektifnya tidak ada ya. Kemudian di kelas 8 sama, kelas 9 juga sama, jadi kita copy paste saja. Baik, sekarang bulan Februari. Februari kita buka lagi kalender pendidikannya. Nah, di Februari ada berapa minggu? 1 2 3 4 minggu juga, dan 4-4-nya efektif. Ada 4 minggu efektifnya 4, tidak efektifnya 0. Ini juga sama. Kelas 8 sama, kelas 9 sama. Baik, sekarang kita ke Maret. Oke, Maret ini ada 1 2 3 4 5 minggu. 5 minggu total jumlah minggunya. Nah, ini ada yang segitiga, ini adalah penilaian tengah semester, otomatis dia tidak aktif ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama. Berarti nah, ini yang membedakan nih. Di tanggal 21 sampai 27 ini adalah AKM. Nah, ini ya, ini keterangannya perkiraan kegiatan AKM. Jadi ini tidak akan efektif untuk kelas 8. Kita hitung dulu kelas 7 dan kelas 9, berarti ya ada 1 2 3 4 5 minggu efektif. Ada 5 jumlah minggunya, dan minggu tidak efektifnya ada 1. Ada 5 jumlah minggunya, minggu efektifnya 4, tidak efektifnya 1. Di minggu berapa tadi? Di minggu kedua ya. Di minggu kedua ada PTS. Nah, untuk di kelas 8 berarti ada 2 minggu yang tidak efektif di minggu kedua dan minggu keempat ya. Kita lihat lagi, kita pastikan lagi. Nah, ini untuk kelas 8 di minggu kedua dia tidak aktif, di minggu tidak efektif, di minggu keempat juga tidak efektif. Berarti ada 2 minggu yang tidak efektif. Maret ada 5 minggu yang efektifnya
3 yang tidak efektifnya 2 ya. Ini di minggu kedua ada PTS dan minggu keempat ada AKM. Untuk kelas 9 dia sama karena tidak ada AKM, jadi kegiatannya hanya PTS saja. Jadi kita copy paste dari kelas 7. Sekarang ke bulan April. Oke, maaf ada sedikit iklan. Oke, sekarang di bulan April kita lihat lagi kalender pendidikannya. Ada berapa minggu di situ. Nah, yang 1, 2, 3 ini tidak saya hitung ya, karena tadi kan sudah masuk ke bulan Maret. Jadi ini hanya ada 4 minggu. 4 minggu. Di minggu pertama ini kegiatan OSBN kelas 9. Lalu ini ada libur awal puasa. Jadi ada untuk kelas 7 berarti dia minggu efektifnya ada, totalnya ada 4, minggu efektifnya ada 3 karena tidak efektifnya hanya di minggu kedua. Kita pindahkan dulu kelas 7. Total minggu efektifnya ada 4. Minggu efektifnya ada 3. Tidak efektifnya ada 1 di minggu kedua. Minggu kedua libur awal puasa. Awal puasa. Kelas 8 juga sama. Kelas 9 yang berbeda ya. Kelas 9 itu ada 2 minggu yang tidak efektif dan 2 minggu yang efektif. Nah, 2 minggu itu di minggu kedua di minggu pertama itu ada USBN, lalu di minggu keduanya ada libur awal puasa. Baik, sekarang kita ke bulan Mei. Nah, bulan Mei ada 1, 2, 3, 4 minggu. Yang efektif itu hanya 1 dan 2 ya, ada 1 dan 2, duanya tidak efektif. Ini sama kelas 7, 8, 9. Ada 4 minggu, 2 efektif dan 2 tidak efektif, yaitu di minggu ke-2 dan ke-3 itu libur Idul Fitri. Libur Idul Fitri. Nah, ini sama kelas 7, 8, 9 sama. Jadi kita copy paste saja. Nah, sekarang bulan Juni. Bulan Juni ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu totalnya dan 5-5-nya tidak efektif. Kenapa 5-5-nya tidak efektif? Karena di minggu pertama ini ada penilaian akhir semester, lalu minggu kedua ini biasanya digunakan untuk remedial ataupun kelas meeting. Minggu ketiga itu ada olah nilai, minggu keempat dan kelima ini libur akhir semester. Sudah libur kenaikan kelas ya. Berarti ada 5 minggu jumlahnya 5 minggu, minggu efektifnya tidak ada, tidak efektifnya 5. Yaitu di minggu pertama itu ada PAS, kemudian di minggu kedua remedial atau kelas meeting ya, kelas meeting. Kemudian di minggu ke-3 itu ada olah nilai dan raport, pembagian raport. Kemudian di minggu keempat itu sudah libur akhir semester. Libur akhir semester. Akhir semester, oke. Nah, ini hurufnya apa-apa lah ya. Kelas 8 juga sama. Kita copy paste. Nah, kelas 9 kelas
Baik, kelas 9 itu ada jumlah minggunya sama 5 minggu, minggu efektifnya tidak ada, minggu tidak efektifnya 5. Itu di awal coba di minggu pertama kedua itu ada kegiatan sesudah USBN, lalu di minggu ke-3, ini minggu 1 dan kedua. Nah, ini saya masih agak kagok ya di kelas 9. Minggu kedua ada kegiatan sesudah USBN. Kemudian di minggu ketiga itu olah nilai raport, nilai dan pembagian raport. Dan di minggu keempat libur akhir semester. Nah, kelas 9 ini juga ada ujian praktek. Biasanya ujian praktek itu sesudah USBN. Nah, berarti di April tadi saya ada yang kelewat ya. Ini mereka USBN lalu libur awal puasa. Nah, berarti 2 minggu ini kelas 9 ini tidak efektif. Berarti karena ini biasanya digunakan untuk ujian praktek di minggu ketiga dan minggu keempatnya remedial. Oke, kita ke April ya. Saya insert dulu. Oke. Nah, minggu ketiga mereka praktek, ujian praktek. Lalu minggu keempat mereka biasanya digunakan untuk remedial. Berarti ini 4-4-nya kelas 9 sudah tidak efektif. Nah, di bulan Mei ini kan saya baru masukkan di 2 ya, libur Idul Fitri saja. Kita cek lagi kalender pendidikannya karena ini harus ditambahkan juga. Bulan Mei, nah ini berarti di minggu ini adalah biasanya diadakan kegiatan-kegiatan pas USBN. Nah, itu tergantung di sekolah masing-masing, tapi pastinya kelas 9 itu sudah tidak aktif gitu ya. Ini saya insert lagi bulan Mei, April, Mei. Nah, di sini aja. Oke, bulan Mei. Bulan Mei minggu pertama kegiatan sesudah USBN. Oke, nah berarti ini juga sama, sudah tidak ada minggu efektif dan minggu tidak efektifnya ada 4. Itu ya. Minggu kedua ini minggu ke-1 dan ke-4 berarti. Karena minggu ke-1 nggak kegiatan, minggu ke-2-nya dan ketiga libur Idul Fitri, minggu ke-4 ada 1 minggu lagi, nah itu kegiatan sesudah USBN. Oke, selesai sampai bulan Juni. Nah, dari sini juga bisa kelihatan bahwa jumlah minggu efektif per kelas itu berbeda. Kelas 7 minggu efektifnya 17, kelas 8 16, kelas 9 12. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk minggu efektif perhitungannya di semester genap. Cukup sekian video dari saya yang kedua, nanti akan saya buatkan lagi insya Allah untuk bagaimana cara menghitung alokasi waktu untuk per tahunnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.